Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salah Febri Aldina, NPM 200516383 dari kelas H2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama, Joseph A. DeVito 2013. Komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua atau lebih orang yang saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, Judy Shepperson. Komunikasi interpersonal sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna antara paling tidak dua orang dalam sebuah situasi, memungkinkan adanya kesepakatan yang sama bagi pembicara maupun pendengar. Yang kedua, elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Dalam pengantar ilmu komunikasi telah dijelaskan bahwa pada umumnya komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu sumber, pesan, penerima, saluran, encoding, decoding, gangguan, umpan balik, dan konteks. Begitu pula halnya dengan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih masing-masing saling bergantung. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah secara inheren bersifat relasional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Yang keempat, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun pesan nonverbal. Yang kelima, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk. Maksudnya, komunikasi interpersonal pada umumnya berlangsung secara tatap muka. Misal kita berbicara pada keluarga. Di era kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang, komunikasi interpersonal bisa berlangsung melalui jaringan komputer ataupun media. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. DeVito 2013, prinsip komunikasi interpersonal adalah: yang pertama, komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Yang pertama, membuat kita dapat belajar memahami orang lain atau secara lebih baik. Membina hubungan komunikasi interpersonal membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi interpersonal adalah ambigu. Maksudnya, semua pesan-pesan berpotensi ambigu. Masing-masing orang akan memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. Yang keempat, hubungan interpersonal dapat berbentuk simetris ataupun komplementer. Interaksi interpersonal dapat merangsang pola perilaku yang sama ataupun berbeda. Yang kelima, komunikasi interpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan. Yang kelima, manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. Yang pertama, dapat mendatangkan manfaat intelektual, termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal. Yang kedua, dapat memberikan manfaat praktis, termasuk di dalamnya pribadi, sosial, dan hubungan dan profesional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang selalu memiliki hubungan interpersonal jauh lebih baik sehat secara mental dan fisik. Yang keempat, komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih sukses dan memuaskan. Demikianlah hasil pembahasan materi saya tentang komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.